Kembali lagi di Konco Turu untuk menemani tidurmu. Rek, sekarang sama aku dulu kontennya REV. Gang sign, enggak bahas gang sign. Kan buat menemani tidurmu, Rek ya. Iki aku pakai suara sing agak berat dikit ngono lho. Biar ada viewer sing cewek-cewek kakak. Pakaian kita itu. Buat di konten kali ini aku sebenarnya rada bingung pengen bahas apa. Cuman iki sing ono di kepala aku ae. Beberapa hari lalu iku lewat di FYP Reelsku itu ada tari cendrawasih yang dari Bali itu loh, sing kamu lek tahu sing ini gini ya. Iku dibawakan di satu daerah di Jawa Tengah. Aku lupa nama daerahnya apa. Nah, itu dibawakan tidak sesuai dengan pakemnya. Apa sih pakem? Aku juga kurang tahu karena aku ini cuma resah aja ambek kenapa sih kok kok dinamakan tidak sesuai pakem. Ternyata setelah kulihat memang tarinya itu waktu di Jawa Tengah sama waktu di Bali itu beda banget. Ya iyalah, kan yang punya gitu loh. Jadi mereka lebih paham dan lebih tahu. Jadi waktu dibawain di Jawa Tengah itu kan tari-tari di Bali kan aku nggak tahu semua ya. Yang penting aku tahunya itu yang cendrawasih itu gerakan matanya itu loh yang wah ngeri lah, tapi keren gitu loh. Dan tangan itu kan habis dek 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 gitu kan. Nah, tapi waktu di Jawa Tengah itu nggak ada iramanya, hentakannya itu nggak ada gitu loh. I mean like kenapa dirubah sih? Ada apa? Memang dengan sengaja dirubah atau memang ketidaktahuannya, kan kita juga nggak tahu karena memang banyak opini yang menyebutkan bahwa ini merusak, ini menghina, ini menistakan. Menistakan gitu. Mana kayak kenapa? Ada apa gitu? Atau memang harus harus menggunakan sesuai yang sebenarnya gitu loh. Para kata kayak sholat gitu aja kan ya harus sesuai sama yang diajarkan kan. Itu sih memang banyak banget loh opini yang bilang ini menistakan. Terus juga ada juga sih yang ngebelain kayak ya mungkin mereka nggak tahu, ya bener, ada benernya mereka mungkin nggak tahu gitu kan. Kayak ya tapi karena ada kesalahan di dalam tari cendrawasih yang dibawain di Jawa Tengah tadi, orang-orang tuh jadi kebuka pikirannya untuk melihat bahwa budaya di Indonesia itu masih ada gitu. Kayak jadi melek budaya gitu loh, lebih tahu tentang budaya-budaya karena kayak contoh wayang aja deh. Wayang pun kalau nggak ada ruat desa atau acara apa gitu kan orang jarang kan lihat wayang, pasti sedikit yang tahu tentang cerita-cerita wayang, lakon-lakon wayang gitu itu. Sebentar. Apalagi para muda-mudi yang mereka budayanya udah terpengaruh sama budaya barat. Ya, to be honest, aku contohnya. Karena aku di sini pribadi juga udah kemasuk dan kemakan bahkan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti orang barat. Dari cara ngomong, dari action, dari kebiasaan. Jadi habit lah lama-lama, jadi kayak sampai aku pernah di titik berpikiran bahwa kayaknya aku ini nggak cocok tinggal di sini gitu. Cuman kalau aku pikir-pikir lagi ya kayaknya lebih nggak cocok di sana gitu. Muka nggak memadai, uang juga yang terpenting. Apalagi dari kebiasaan orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan kan namanya. Pulang main dari mana? Dari McD. Makan apa? Burger. Gak pakai nasi, ya enggak, makan lagi. I mean like what the Gak makan nasi sama dengan gak makan. Terus tadi makan apa? Makan mie, gak pakai mie, pakai telur, gak pakai nasi, dibilang belum makan, padahal kenyang. Kan gitu.
Untungnya sih entah di cuma di HP ku atau gimana, udah lumayan banyak sih yang tentang budaya-budaya yang lewat gitu, tentang tari, terus ada apa, barongsai, dan apa itu yang apa beng sing teko Ponorogo itu, reok, ada reok gitu-gitu. Apa ada satu lagi apa sing jaranan tuh juga udah sering lah lewat di FYP Reels atau di TikTok bahkan. Itu juga udah seneng sih karena ibaratnya budaya di Indonesia itu dilihat lagi gitu loh, banyak yang semakin tahu walaupun sedikit. Yang penting kan berkembang, mereka jadi lebih tahu dan mereka nggak akan lupa sama budaya yang ada di Indonesia gitu. Kembali lagi ke wayang, wayang pun ini pengetahuanku ya, karena aku juga baru aja sih suka sama wayang dan mikir kenapa nggak dari dulu dulu aku suka wayang gitu. Kenapa nggak dari kecil suka lihat wayang, ngelihat dalangnya waktu apa? Waktu pentas tuh sambil suluknya kayak wow kayak gitu-gitunya tuh kayak di telingaku tuh wah anjir ini keren gitu. Apalagi almarhum Pak Dalang Ki Dalang Seno Nugroho itu yang paling sering kulihat sih. Itu dia kalau dari aku pribadi sih pendapatku dia dalang 1.000 suara gitu. Dari suara salah satu karakter wayang Noto Manduro, Prabu Baladewa yang suka marah-marah itu kayak tinggi banget gitu dan cepet ngomongnya. Udah kayak nge-rap, udah kayak aku waktu nge-rap gitu. Tapi dia nggak kewalahan. Terus ada suaranya Bagong yang sedikit cempreng-cempreng berat tapi kemayu. Terus ada suaranya Raden Werkudara yang dimana itu yang aku bisa sih kayak wah Petro, wah, kan dalam kan suaranya itu. Dia tuh bisa membuat wayang tuh seakan-akan hidup dan orang-orang yang ngelihat Pak Dalang Seno ini pentas tuh seakan-akan mereka ada di dalam cerita wayang itu tadi. Hebat gitu. Gak habis pikir. Dia sampai ngebikin lakon sendiri. Jadi lakon tuh pemeran utama atau judul cerita itu bahasanya lakon kalau di dalam wayang gitu. Itu banyak. Bahkan karakter di wayang pun kalau kalian ngafalin pun kayaknya agak kewalahan ya karena nama-namanya yang satu karakter wayang tuh bisa punya 2 sampai 3 bahkan lebih nama gitu. Ya kayak Raden Werkudara tadi namanya itu ada Raden Werkudara, Bratasena, terus siapa lagi? Bima. Tuh kalau dalam Pandawa kan dari cerita Mahabharata kan dia Bima. Pandawa 5 itu kan Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tapi kalau di wayang Jawa itu Puntadewa, Werkudara, Permadi atau Janaka, Nakula, Sadewa itu tadi. Itu lumayan banyak dan yang diinget tuh apa ya? Tergantung dari lakonnya gitu. Jadi nggak setiap sekali pentas wayang semua wayang dalam kotak keluar enggak. Jadi sesuai dari lakon yang dibawain aja. Contoh di cerita Wisanggeni Rabi itu pun ya nggak semua. Itu kan ada cerita di mana si Wisanggeni ini Bambang Wisanggeni ini dia anak dari Raden Janaka yang mau nikah sama ini lupa tuh. Karena saking banyaknya, terlalu banyaknya wayang pun yang aku biasanya lihat pun lupa masih. Tapi keren sih emang kayak wayang terus alunan gamelan-gamelannya. Bahkan aku pernah bikin instrumen gamelan yang buat lagu nge-rapku tapi sampai sekarang belum jadi karena emang susah banget buat ngikutin alunan irama gamelan itu tadi. Yang mana? Nah, yang dijadikan intro GAK itu instrumen yang aku bikin pakai gamelan.
Kayak gimana ya caranya tuh, kalau menurut kalian ya, dia aku nggak tahu, ini kan kita ngobrol aja lah sampai kalian ketiduran kan. Kalau dari aku pribadi sih, aku mikirnya gimana sih caranya biar anak-anak zaman sekarang nih, Gen X ya kalau bilang ya, Z atau X nih, Gen Z ini, gimana caranya mereka tuh biar tahu kalau budaya di Indonesia itu banyak dan bermacam-macam gitu. Ada wayang, ada tari, ada alunan lagu-lagu daerah, itu tuh banyak. Gimana sih caranya mereka tuh biar bisa eh, meng-up atau mengembalikan kejayaan lagu-lagu daerah, atau dengan mereka berpentas atau apa gitu menggunakan budaya di daerahnya gitu, untuk supaya nggak hilang, supaya mereka nggak lupa sama budayanya. Kalau kata orang Jawa tuh wong Jawa aja sampai lali Jawa nih kan gitu. Ya aku ini orang Jawa yang lupa sama Jawanya. Kalau balik lagi bahas wayang ya, wayang pun eh, mungkin juga karena akomodasinya terlalu banyak ya kalau buat wayang. Aku sendiri jujur nggak tahu sih berapa harga untuk sekali pementasan wayang tuh, aku nggak tahu, kurang tahu sih. Cuman yang aku tahu tuh, sekali itu wayang pentas tuh bisa 5 sampai 7 bahkan 8 jam. Jadi si dalang tuh duduk dalam kurun waktu yang lama dan mementaskan wayang-wayangnya, membuat wayang itu hidup. Jadi menjadi boneka hidup yang orang-orang bisa masuk ke dalam cerita yang dibawakan sama dalangnya tadi. Tapi emang sih yang, kalau kalian lihat tuh, rekomendasi dari aku ya, wayang tuh kalau kalian lihat dari dalangnya Ki Seno Nugroho tadi, almarhum Ki Seno Nugroho. Kalian kalau lihat itu pasti ya ada tertawanya, dan kalian bisa menyerap pesan-pesan dan maknanya gitu. Jadi wayang tuh nggak cuma menghibur tapi juga mengedukasi. Ada nilai-nilai hidup, nilai pelajaran hidup yang bisa kalian dapat dan kalian ambil dari situ. Karena memang beberapa kalimat dalam wayang-wayang tuh eh, mereka menyisipkan suatu wejangan atau nasihat di dalam wayang tadi. Seperti kalimat sedumuk batok sinyari bumi. Memang sedikit sentuhan kepada jidat, tapi bisa berpengaruh kepada satu satu sentuhan kepada seluruh bumi gitu. Baratnya masalah yang kecil pun bisa menjadi besar kan gitu. Dan banyak lagi sih, cuman ya kembali lagi aku masih lupa karena aku belum belum terlalu lama suka wayang, suka lihat wayang, suka nonton wayang itu belum terlalu lama. Cuman masih menikmati wayang di dalam guyonan-guyonan recehnya, seperti Bagong yang dia suka menggoda bendoro-bendoronya. Bendoro itu seperti tuannya gitu kan. eh, Bagong ini kan kalau disebutnya itu sebutannya wong kiri karena dia dari kalangan bawah yang cuma penasehat gitu. Padahal Bagong ini anak dari dewa Betara Ismoyo atau yang biasa dikenal dengan Semar. Dan Semar tadi kan punya kakak dan adik. Kakaknya itu Betara Tejomoyo atau kalau di wayang biasanya Pak D Togok tuh, dan adiknya si Betara Manikmoyo, dia yang biasa dipanggil Betara Guru, dewa dari semua dewa. Aku lupa, jadi Betara Guru ini dan Ismoyo dan Manikmoyo ini punya bapak. Aku lupa sih guys, maaf ya, aku lupa namanya. Jadi bapaknya sama mbahnya mereka ini tuh juga dewa dari Sang Hyang Wenang kalau nggak salah. Itu pokoknya bapak dan mbahnya Semar ini, mereka itu menyatu menjadi satu yang akhirnya tuh dinamain, aduh lupa aku. Kalau 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 nggak salah Sang yang menang tadi sih, aku lupa, tapi pokoknya mereka tuh jadi satu gitu. Wah, technical problem gitu. Kayak bahkan kayaknya kalian nggak sampai nggak bisa kepikiran kayak
kalian nggak akan memikirkan di dunia nyata kalau kalian udah masuk ke dalam dunia wayang. Kayak logika kalian yang ada di dunia nyata tuh nggak bakal masuk ke dalam wayang gitu loh. Asli nggak bakal masuk ke dalam dunia wayang. Tapi ya hebatnya Pak Seno almarhum almarhum Pak Seno Nugroho itu dia bisa melestarikan budaya supaya anak-anak Gen Z Gen Z itu mereka bisa suka sama budaya-budaya wayang dari yang memadukan Jagrak Surakarta sama Jagrak Yogyakarta gitu. Banyak anak-anak muda yang mulai suka bahkan bikin konten eh apa kayak kontenin entah itu JJ remix atau jual kaos, bahkan ada yang mengimpersonate suara-suaranya seperti yang aku lakuin tadi kayak bergedora kayak wah weh ngopo gitu tuh wes weh amazing banget lah. Sensit bisa apa suka dengan budaya wayang tadi karena cara dan pembawaan Pak Seno Nugroho waktu pentas itu menarik menarik para Gen Z ini untuk suka kepada wayang gitu. Bahkan dari sinden-sindennya juga, kalau bahas sinden juga ada kan sinden muda yang lagi terkenal, Niken Salindri kalau nggak salah namanya. Iya, tahu ngerti gak sih Niken Salindri? Gak tahu ngerti, gak tahu dulu wayang kayak kan bang. Ada kok dia. Niken ini dia masih SMP atau SMA aku kurang tahu. Yang penting aku pernah tahu katanya dia tuh sinden muda yang ya yang lumayan terkenal lah, lumayan punya nama di dalam dunia budaya-budaya Jawa gitu-gitu. Guys, ketiduran kah? Oh, barangkali ketiduran. Kayak iya semoga budaya nggak cuma Jawa aja kayak tari cendrawasih tadi juga semakin dikenal orang, semakin disukai lagi oleh ya kalangan-kalangan anak-anak masa kini daripada mainan HP mulu kan. Bahkan kayak permainan zaman dulu aja kayaknya anak sekarang udah jarang yang mainin gitu kayak bentengan, maling polisi maling, terus kotaan, jumpritan atau singidanan. Kalau kata orang Jawa singidanan, jumpritan, jomplo, terus engkle gitu-gitu. Sama apa? Pati lele. Itu udah jarang kayaknya anak-anak sekarang. Bahkan main kelereng aja udah jarang. Kalian tahu? Ya entah ya kalau di daerah kalian mungkin masih ada, nggak tahu. Karena di sini udah jarang banget kalian ngelihat anak-anak kecil yang main kelereng. Mereka udah pada sibuk sama HP-nya masing-masing. Ya, tapi gimana lagi nggak bisa memungkiri ya ini emang zamannya HP, zamannya teknologi. Cuman kan harusnya eh, kita para seniman-seniman kan kita bisa tahu gimana caranya tuh supaya si Gen Z ini tadi tahu gimana ngepromosiin budaya kayak wayang, tari, musik itu dari sosmed kan bisa gitu. Kayaknya udah dulu ya guys. Kalian udah ketiduran kayaknya ya. Ntar kita lanjut lain waktu sama aku lagi REV. Mesti gangsain. Fuck. Yuk, thanks. Kacau.